Ini sambang darah. Asam urat bagus ini. Ya, ini gampang. Banyak Banyak ditemukan ini. Coba kalau memang nggak tekad, nggak akan jadi itu kapsul herbal, nggak akan jadi. Sobat kaum pria GKP Jemaat Bogor, saya sekarang berada di Saung Abah Akus, tempat kediaman Bapak Murdani Direja atau biasa yang kita kenal sebagai Kang Dani. Kita akan membahas tentang obat-obatan herbal. Kang Dani ini terkenal dengan obat-obatan herbal. Dia menekuni obat-obatan herbal cukup lama. Mari kita ikuti ke tempat Kang Dani. Selamat sore, Kang Dani. Emang Pengestu. sibuk Kang Dani ya? Gila ya. Beres ya. Kang Dani, kita ini semua sudah kenal Kang Dani ini. Banyak informasi tentang herbal dari Kang Dani, atau lebih tepatnya Kang Dani terkenal dengan menekuni herbal. Saya lihat tadi banyak tanaman di sini ya. Ada beberapa tanaman yang Kang Dani manfaatkan untuk obat herbal di sini ya. Banyak juga. Ya sebetulnya itu tanaman sampingan sebetulnya. Tanaman sampingan ya. Nah, tanaman sampingan, tapi ya bermanfaat gitu. Bisa disebutkan apa yang di dekat kita ini sekarang? Ya, seperti di sini. Nah, ini bagi yang nggak kenal, wah ini gulma banyak bener, ini gulma katanya. Gulma. Ya, sebenarnya kan ini Claricticus. Ini sambang darah. Nah, terus ini sirih Cina katanya. Ini untuk sering lihat itu. Nah, ini untuk asam urat bagus ini. Ya, ini gampang. banyak ditemukan ini. Untuk tanaman pot, jadi tanaman pengganggu. Tapi biarin aja karena itu bermanfaat ya. Itu apa ini Kang? Karet kebo. Karet kebo ya. Ini jadi bisa untuk tanaman hias. Nah. Tapi juga sebenarnya bisa juga untuk herbal. Orang dikeringkan jadi untuk jantung, untuk stroke. Nah, seperti ini. Nah, ini Dewan daru. Daunnya ini kalau kita seduh untuk diare bagus. Gitu. Daunnya ini untuk obat diare. Kita harus banyak belajar nih dari Kang Dani. Kita bisa ngobrol lebih dalam ya, lebih jauh. Mangga. Ayo. Ya, sobat kaum pria, kita sekarang berada di teras Saung Abah Akus. Ini Saung Abah Akus ini milik keluarga Bapak Murdani Direja. Sangat asri, kita lihat banyak tanaman, banyak pohon, ada suara air gemericik. Kita lanjutkan percakapan kita. Tadi kita sudah bicara bahwa Kang Dani ini, saya lebih enak nih Pak Kang Dani ya. Kang Dani ini menekuni bidang herbal, tapi kita ingin tahu Kang Dani, sebetulnya apa sih yang membuat Kang Dani tertarik menekuni dunia herbal atau obat-obatan herbal itu? Saya tuh melihat sekarang ini ya, banyak orang sakit itu mulai dari anak remaja sampai yang tua itu bukan penyakit yang berasal dari luar, tapi yang berasal dari dalam tubuh, seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes. Ya, ujung-ujungnya tergantung pada obat-obat kimia ya, dari obat pabrikan. Nah, sebetulnya di alam banyak, makanya itu mengapa ya alam sudah menyediakan, mengapa kita tidak manfaatkan itu? Nah, itu yang melatar belakangi saya tuh menggunakan herbal. Jadi sobat-sobat juga jangan gampang beli obat gitu. Bentar-bentar minum obat kimia ya. Tapi kenapa Kang Dani menekuni obat-obatan herbal ini? Pasti ada yang melatar belakangnya Kang Dani. Nah, atau ada punya pengalaman yang menginspirasi bagaimana? Ya, pengalaman dari istri yang menderita sakit yang secara medis itu tidak ada obatnya kecuali harus melalui jalan operasi. Ya, operasi beres sembuh, tapi nanti tumbuh lagi
dan operasi lagi. Nah ini berulang kali sampai 5 kali harus dioperasi, tidak ada obat medis. Nah, kemudian ya saya coba lihat-lihat ya dari internet dari segala macam, dari tanya teman, oh katanya ada herbal, pakai herbal ini herbal itu. Saya coba ya, saya coba, hanya yang jadi masalah kita ini seringkali bergerak dalam ketidaktahuan. Nah ini ku salahnya. Oh herbal ini bagus ya, tapi bagusnya ini tidak kita coba pelajari secara mendalam. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara memakannya. Nah ini yang perlu dipahami. Jangan sampai katanya, oh bagus, ambil berapa takarannya, harus berapa kali, berapa lama. Nah itu yang kita tidak tahu. Ya percuma saja. Istri sampai 5 kali dioperasi tidak sembuh-sembuh. Herbal nggak kurang banyak herbal yang diberikan, tapi tidak pernah sembuh. Nah, mengapa saya yakin yang ke-6 kali? Ke-6 kalinya itu istri itu sering kali sakit. Ke dokter kandungan di USG, di induk telurnya ada lagi sudah besar 6 cm. Ya, ada kista 6 cm. Waktu itu dokter katakan, wah Bu, ini mah mau gak mau, kalau 10 cm harus operasi lagi. Nah, di situ betul-betul ditekuni herbal. Dan tidak hanya satu, dulu salahnya kita, oh sarang semut bagus, sarang semut dikasih dalam 1 bulan, udah stop. Nanti buah merah dari Papua, minum 1 bulan, stop. Nah herbal ini cara kerjanya tidak seperti itu, hanya satu stop. Itu ya, obat medis saja kalau kita ke dokter nggak ada yang cuma satu macam kasih, nggak ada 4-5 macam. Nah herbal juga demikian. Nah kalau kita sekarang lihat orang-orang tua kita dulu jamu godok berapa puluh macam itu. Jadi harus majemuk, harus banyak, harus macam-macam, karena nanti akan saling melengkapi. Ya. Jadi itu yang membuat Kang Dhani terus mendalami ya. Iya. Iya. Jadi berangkat dari pengalaman, karena nggak tahu maka kurang ada khasiatnya. Iya, bang, nggak kelihatan dan memang tidak berkhasiat. Iya, karena baru mau mungkin mau bereaksi ya, putus ya. Oh iya. Ya, dia penyakitnya tetap aja. Ada lagi dia. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Kang Dhani berarti setelah itu ambil sikap lah. Kalau gitu saya belajar sendiri, saya dalami. Dari mana Kang Dhani belajar? Nah ini dia. Kita tuh harus punya segala sesuatu, kita mau mengerjakan segala sesuatu harus ada tekad dulu dari diri kita. Dulu saya itu kalau buat herbal ini, buat kapsul herbal ini dari satu herbal ini ya. Dari kapsul kosong, nah jadi ada tepungnya. Ya tepung pakai saya buat sendok kecil. Ada sendok biasa, saya pikir jadi tipis. Ya supaya bisa masuk sini. Jadi saya ambilkan satu tutup, simpan, ambil lagi yang kosong. Nah, coba kalau memang nggak tekad, nggak akan jadi itu kapsul herbal, nggak akan jadi. Jadi memang kalau nggak tekad, nah nggak akan jadi, nggak akan jadi itu herbal. Jadi memang harus tekad dulu, tekad. Dan yang kedua, nikmati, senangi, karena pekerjaan yang kita bisa nikmati, pekerjaan yang kita bisa senangi, seberat apapun menjadi ringan, menjadi mudah. Menarik sekali ya, Sobat. Saya jadi tertarik, kira-kira selama ini Kang Dhani sudah memproduksi herbal jenis apa saja? Atau sebutlah jenis-jenis herbal apa dan khasiatnya apa saja bisa mengobati penyakit apa saja? Nah ini untuk penyakit itu kan banyak benar ya. Jadi nah saya sendiri tidak akan mungkin mampu menyiapkan semuanya. Itu harus kita sadari, nggak mungkin dah. Makanya itu saya coba pilih-pilih ya penyakit yang memang
kalau kita berobat secara medis itu biayanya akan mahal, Ya. juga akan lama. Nah, itu yang saya ini kan kira-kira herbalnya apa saja, Oh. ya. Nah, jadi waktu itu saya putuskan, wah ini saya harus membuat herbal yang untuk penderita kanker, untuk penderita kanker, penderita tumor, penderita kista. Nah, kalau yang lainnya itu sebetulnya sampingan, seperti diabetes, kolesterol, darah tinggi, jantung. Nah, Kang Dani sekarang ini boleh dibilang kalau di tahap awal Kang Dani mulai menekuni herbal, fokusnya ke jenis herbal yang mana aja? Semuanya itu memang dikhususkan untuk terutama untuk penyakit kanker sebetulnya. Ya, itu untuk penyakit kanker. Tapi kan dari kanker ke tumor itu kan sebetulnya nggak, ya masih saudaranya. Jadi hanya waktu dan itu serangan, mungkin dari serangannya, dari waktunya. Ya, jadi mungkin dari itu, tapi ya sebetulnya sama saja ya, mau tumor mau kanker ya sama saja ada gangguan di dalam jaringan tubuh ya. Hanya perbedaannya dari ininya saja, dari serangannya ya. Nah, herbalnya ini nggak akan jauh beda, itu nggak jauh beda ya. Nah, makanya itu saya hanya kan menyiapkan itu hanya 5 atau 6 macam. Dan yang 6 macam ini itu jangan katanya oh ini yang cocok untuk kanker atau tumor, enggak juga. Karena setiap orang kombinasi herbal yang dipakai atau yang digunakan itu pasti berbeda. Nah, sama saja kalau kita ke dokter dapat obat racikan, pasti obat racikan yang diberikan oleh dokter A atau dokter B pasti berbeda. Nah, herbal juga begitu. Nah, kalau balik ke saya katanya, kenapa herbal untuk kanker ini herbalnya A, B, C, D, E, bukan yang E, F, G, H? Kenapa itu? Masing-masing punya insting atau ya mungkin kalau saya insting. Jadi setiap orang punya pada itu, oh ini yang cocok, oh ini enggak, jangan dikasih ini. Karena kalau dari komponen herbal ya ada tanin, ada semacam itu nggak jauh beda. Saya hampir setiap herbal itu dari komposisinya itu nggak jauh beda itu, seperti itu ya. Tapi reaksinya kok berbeda itu. Dan sekarang yang saya berikan untuk si A dalam 2 kali sebulan sembuh, untuk si B 1 bulan belum sembuh. Nah, itu pun jangan dipertanyakan kenapa enggak gitu, karena reaksi untuk setiap orang itu juga akan berbeda ya. Tadi kan dari awal mengapa saya tertarik ke herbal, itu mulai saya buat untuk dibagikan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa dibagikan? Kenapa nggak ada nilai rupiahnya? Iya, sampai kapan bisa buat seperti itu? Ini gini, dulu kan setelah pensiun, saya setiap minggu harus mancing. Nah, ya namanya mancing pasti ada nilai rupiah. Ada nilai rupiah yang harus saya keluarkan. Itu pasti. Lama-lama saya pikir ini, saya ini mengeluarkan uang hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Mengapa sekarang uang yang saya keluarkan untuk mencari kesenangan ini saya alihkan ke bentuk kesenangan lain dengan rupiah yang ada? Makanya itu dari situ saya beli kapsul kosong. Saya harus tanam herbal, perlu media, perlu polybag segala macam. Saya beli, keluarkan uang untuk itu. Kalau nggak punya bahan untuk herbalnya, saya cari ke pasar, saya keringkan, saya buat. Uangnya tetap keluar, kesenangannya juga tetap dapat. Jadi nggak ya. Luar biasa ya sobat-sobat Kompria. Ini ada nilai pelayanan yang sangat tinggi dari Kang Dani ini ya. Dia berani mengorbankan hobinya memancing untuk stop dulu, kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan herbal,
dan obatnya dibagikan untuk orang yang membutuhkan ya Kang Dani ya. Tapi sekali lagi memang orang bisa berpikir memang wajar kalau menurut saya Kang Dani, misalkan sultan saya ambil ini sudah berbentuk kapsul ini, lalu dikasih label atau dikasih merek, lalu dikemas dengan kemasan tertentu, dijual dengan harga tertentu, itu pasti menghasilkan uang. Begitu ya Kang Dani ya. Nah kalau umpama ada nih dari antara kita kaum pria ingin belajar soal herbal ini, tapi dengan niat tadi ini bisa mendatangkan usaha. Gimana pandangan Kang Dani? Ya, saya tuh juga beberapa atau seringkali ya kalau bicara dengan orang lain tuh mengenai masalah herbal. Nah, saya selalu kemukakan tuh. Nah, coba buka dari internet, lihat sekarang harga kapsul apa seperti kelor, tepung putih, daun sirsak. Nah, satu botolnya yang isi 60 berapa duit? Temulawak ya, satu botol yang isi 60 berapa duit? Nah, berapa rupiahnya? Nah, sekarang kita hitung kalau kita produksi herbal. Satu kapsul ini harganya 40 perak. Satu kapsul kosong ini 40 perak. Temulawak. Nah, temulawak itu harga normal per kilo itu 25.000. Ya. Kalau 25.000 kalau kita keringkan itu menjadi 250 gram. Ya. Kemudian itu kalau ditepung. Nah, dari 250 gram itu tepung itu menjadi 500 kapsul. Nah, kalau 500 kapsul, ya kalau sekarang dirupiahkan, ini di temulawak itu rata-rata 1.000. Jadi kalau ini udah 500.000. Nah, sekarang nilainya kalau sekarang dari 500 kali 40 hanya berapa? 2.000 perak. Ya, 2.000 perak tambah 25.000. Jadi nggak sampai 50.000, tapi kalau kita jual menjadi bisa 500.000. Jadi saya pernah berpikir itu sampai saya hitung, waduh ini bisnis herbal ini menguntungkan ini ya, menguntungkan karena dari nggak sampai 100 perak kita jual nggak usah besar 500 perak saja udah besar itu untungnya. Kalau gitu Kang Dani bisa kasih kita bisa kita lihat ininya contoh-contoh obat-obatan herbal yang dibuat oleh Kang Dani ya. Iya. Ini sudah bercerita tentang obat-obatan herbal. Kita ingin mengenal juga nih, Kang Dani punya banyak sekali. Ini pohon-pohon dari rumah Kang Dani sendiri ya, dari Saung Abah Apus ini ya. Iya. Ini ada aset kurang paham nih. Mungkin Kang Dani bisa jelaskan ini pohon apa saja dan kegunaannya apa saja. Mangga Kang Dani. Nah ini tanaman keladi tikus. Nah ini itu paling bagus untuk penyakit kanker. Semua gangguan kanker ini obatnya, salah satu obatnya. Ya. Jadi pokoknya semua kanker pasti menggunakan ini ya, keladi tikus. Hanya kalau musim kemarau kalau di lapang nggak ada, mereka mati. Nanti musim penghujan dari umbinya ini keluar ya, dari umbinya keluar. Dan ini yang paling susah dan relatif mahal. Nah kalau kapsulnya itu satu kapsul yang tadi ini yang gini kapsul yang gini satunya itu 6 sampai 9.000 satu kapsul. Nah, dulu saya tahun 90 awal tahun 2000-an ada beberapa herbalis Jakarta itu pernah telepon, Pak punya keladi tikus nggak? Saya ya ada, tapi tadi syarat tetap berlaku selama saya nangani herbal tidak boleh jadi duit. Itu udah kekunci itu. Jadi kalau saya yang nangani herbalnya nggak bisa jadi duit ini. Jadi ada, tapi maaf ya. Kalau nggak punya, pengen tanam, ayo mangga, silahkan tanam gitu. Kalau nanti mau produksi, mangga gitu. Nilainya tinggi, ya tinggi, karena saya juga tahu gitu. Tapi saya bukan nggak butuh, saya nggak boleh gitu. Nih, soal tikus ya.
Ya, ini ada ini. Ya, ini banyak sering ini. lihat ini ya. Ya, pinggir-pinggir rumah. Tempuyung. Nah, Ini ya sama. Iya, tempuyung. Ini yang besarnya. Ini untuk kalau ada gangguan ginjal, ada batu ginjal, ada kista, batu ginjal, ada batu empedu. Terus kalau kita bisa buang air kecil, ya pakai ini lancar. Jadi kalau sakit pinggang, pakai ini pasti lancar. Nah, ini nggak usah nyari, nggak usah ini. Nah, rajin aja nyari ini. Ya susah buat pakai ini. Ambil saja 3 daun, ya rebus minum. Oh gitu. Kemudian ya ini binahong. Ya, binahong. Nah ini untuk luka, untuk yang asam urat. Nah yang kalau saya ini saya gunakan untuk asam urat. Kemudian ini, nah ini temu putih. Banyak temu itu, ada temu putih, temu mangga, temu lawak. Temu lawak tahu. Nah temu lawak kuning. Nah seperti ini. Ini temu putih. Ada temu ireng yang warnanya hitam. Ya. Terus ada temu mangga. Temu mangga baunya seperti bau mangga suweni. Nah ini untuk tumor dan untuk kista. Dari pengalaman yang terhindar dari operasi Karena dengan minum temu putih. Nah, kalau ini apa salam, ya salam sebetulnya banyak manfaatan, dan ini secara tidak sadar kita sebelum menggunakan ini. Ya, kita tiap hari itu minum. Ya, ada makan ini. Sayur-sayuran ya. Ya, dari ini. Ya, sayuran ini. Mengapa sekarang ini banyak anak-anak yang penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme. Ya karena mereka kan makanan cepat saji. Ya nggak ada campuran ininya. Ya. Kalau kita kan, kalau sekarang sayur asem, seberapa macam herbal yang kita pakai. Herode. Oh, itu kan macam-macam itu. Ada, ya sebetulnya ada herbalnya itu. Jadi katanya dari sayur asem ada tangkil, asam urat. Ya iya tangkilnya, tapi kulitnya obat asam urat ya. Jadi kalau kita makan sayur asem nggak usah takut, jadi kolesterol, jadi asam urat. Karena ada antinya. Ada antinya semua. Kita ada ininya. Ini untuk kolesterol, untuk darah tinggi, untuk diabetes. Jadi kalau makanan yang ada ini, walaupun ada mengandung kolesterol, ada penasarannya, nggak usah terlalu khawatir gitu. Ya. Terus ini ada sirih merah. Sirih merah ya. Nah, ini juga untuk kanker juga. Tapi kalau saya nggak yang ini pahit ini. Ini daun Afrika. Nah, ini bagus untuk penyakit metabolisme ya. Ini untuk asam urat, kolesterol, diabetes, untuk jantung juga bagus. Nah, ini daun Afrika. Nah ini yang sekarang ini semua ini lagi rame-ramenya nih. Ya. Lagi tren. Lagi tren. Kelor. Ya. Kalau dulu kan kita tahunya kelor, wah untuk mistik aja dulu mah kita ya. Gusir itu. Nah kalau sekarang ini dipakai gusir penyakit. Nah ini nanti ada proses lagi nih, diproses kita sortir dulu keringkan nanti ya dibuat seperti ini. Itu sudah jadi bubuk ya, apa? Iya, tepung ya. Ya, tepung. Ya, tadi seperti ini kan. Nah, ini setelah dikukus, keringkan. Jadi begini ya. Dari begini jadi kapsul. Ini udah. Ya. Kalau yang kuning tadi apa? Temu lawak ya. Nah, ini kelor. Berarti ya herbal itu bukan sekedar obat yang harus diminum gara-gara ada penyakit ya? Enggak. Itu untuk menghindari. Untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Ya. Nah, ini satu lagi Kang Dani. Kayaknya ada nih. Oh iya ya, ini bawang dayak nih. Bawang dayak nih. Kalau saya senang ini bawang dayak teh, tanamannya bandel. Jadi tanamannya kita malas ngurus juga. Dia hidup aja dia. Umbinya ini obat untuk kista,
mioma, untuk tumor, kanker, dan diabetes. Sobat kaum pria, saya pikir banyak hal ya yang sudah kita peroleh dari penjelasan Kang Dani tadi tentang herbal, tentang obat-obat herbal, tentang tanaman-tanaman yang bisa dioptimalkan untuk menjaga kesehatan kita. Saya pikir ini sangat baik. Mari kita dukung kegiatan ini dan juga mari kita bangun diri kita. Siapa tahu di antara kita semua bisa mulai menggeluti lagi, mempelajari, bahkan menekuni bidang herbal ini. Karena ini semua ada di lingkungan kita ya Kang Dani ya. Betul. Mudah diperoleh di lingkungan kita. Dan itu semuanya ada berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita. Sekali lagi Kang Dani, terima kasih banyak. Nah, nggak sama-sama. Tuhan berkati. Sobat kaum pria, sampai di sini dulu percakapan kita. Kita akan lanjutkan untuk percakapan berikutnya. Tuhan berkati.